Berikut merupakan contoh dari kain yang sudah dipotong menyesuaikan dengan pola tadi. Lalu ini bagian dalamnya sudah terdapat garis-garis pola dan kampo. Ini merupakan pola untuk tali. Kita persiapkan dulu mesinnya untuk menjahit. Kita masukkan dulu benangnya sesuai dengan alur mesin. Pertama, kita klem bagian sisi atas dan bawah sesuai dengan kampo. Kita semat menggunakan jarum pentul biar rapi dan tidak bergeser. Nah, lakukan hal yang sama pada sisi yang sebelahnya di bagian bawah atau bagian atas. Selanjutnya kita jahit. Kita jahit mepet pada kelim sesuai dengan kampo. Jangan lupa jahitan kunci di setiap awal mulai menjahit dan di akhir jahitan. Jangan lupa jahitan kunci. Kita rapikan benang-benangnya agar kumisnya tidak sampai mana-mana dan akan membuat bahan kotor. Kita lakukan hal yang sama pada sisi yang sebaliknya. Selanjutnya kita akan menjahit bagian sisi kanan dan kiri sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Kita jahit dari bagian baik kain. Ingat ya, kita menjahitnya dari bagian luar, bukan dari bagian dalam, karena kita akan menjahit menggunakan kampo balik. Jadi kita harus menjahitnya dari bagian luar. Sisinya harus sama, tidak panjang pendek. Kita semat menggunakan jarum pentul biar tidak bergeser. Bagian bawahnya juga harus sama. Lalu sisi yang bagian kiri juga kita sesuaikan, disemat menggunakan jarum pentul. Lalu kita jahit. Ini menjahitnya satu sepatu yang kecil, jadi tiras kain berada di sisi sepatu, harus pas dengan sepatu yang kecil biar tidak terlalu besar. Kita jahit lurus satu sepatu. Jangan lupa jahitan kunci. Jahit lurus. Ingat ya, jahitannya satu sepatu, tidak boleh besar-besar. Jangan lupa ya, setiap di akhir dan di awal harus ada jahitan kunci dan benangnya harus dipotong biar rapi. Bagian sisi sebelahnya juga kita jahit seperti tadi, satu sepatu. Lalu kita balik lagi ke bagian dalam atau bagian buruk kain. Nah, selanjutnya kita akan menjahit pada bagian buruk. Ini namanya kampo balik, jadi kita menjahitnya 2 kali. Kenapa harus 2 kali? Biar tidak ada obrasan, jadi kita tidak perlu mengobras. Tanpa obrasan, tapi jahitannya tidak bertiras. Kita paskan dulu dan kita semat menggunakan jarum pentul. Sisi yang sebelahnya juga sama, kita semat menggunakan jarum pentul dari bagian dalam. Jahitnya boleh lebih besar dari klem yang awal tadi. Kalau tadi kita menjahitnya satu sepatu, untuk yang bagian dari dalam ini kita jahit
1,5 sepatu, jadi 1 sepatu lebih dikit. Kalau misalkan kalian kampohnya kurang, nggak apa-apa, nggak sesuai dengan garis kampoh, lebih dikit nggak apa-apa. Yang sisi kiri juga sama, kita jahit 1 sepatu lebih sedikit. Nah, ini sudah jadi, tidak bertiras kan? Dari dalam maupun luar tidak bertiras dan tidak perlu obrasan. Lalu kita balik lagi ke bagian luar. Kita balik ke bagian luar. Nah, kalau misalkan masih ada benang-benang yang berserah begini, kita bisa rapikan dengan digunting-gunting pakai gunting cekris atau gunting benang biar rapi, biar tirasnya tidak sampai mana-mana. Nah, lalu kita cari yang bagian bawah yang masih bolong ini. Kita jahit dari bagian luar. Ingat ya, jahitnya dari bagian luar dulu. Sisi yang bawah ini kita semat dulu menggunakan jarum pentul biar tidak bergeser. Garis jahitan tadi harus berada di tengah-tengah, bolongan. Karena ini tidak sama, maka saya gunting. Sisi satunya juga kita semat menggunakan jarum pentul. Ingat ya, garis sisinya berada di tengah. Kita ukur harus sama, kanan kiri harus sama. Ini karena sisi yang sebelah kurang besar, maka saya gunting lagi biar sama. Nah, ini udah sama. Lalu kita semat menggunakan jarum pentul. Selanjutnya akan kita jahit. Jahitnya dari luar dulu dan 1 sepatu. Jangan lupa jahitan kunci. Sisi yang lain juga sama, kita jahit 1 sepatu. Tidak boleh besar. Tidak boleh terlalu besar. Kita balik lagi ke bagian dalam. Ini prosesnya banyak, proses membalik-balik ya, karena namanya kampoh balik. Yang tadi kita jahit bagian pojokan, kita semat lagi menggunakan jarum pentul karena akan kita jahit dari bagian dalam. Sisi satunya juga sama, kita semat menggunakan jarum pentul. Lalu kita jahit 1 sepatu lebih dikit atau 1,5 sepatu boleh. Pokoknya kampoh yang dalam ini harus lebih besar dari jahitan yang luar tadi. Jangan lupa, ingat ya, jahitan kunci. Harus selalu jahitan kunci dan benang dirapikan. Sisi satunya juga sama, kita jahit 1 sepatu lebih sedikit. Selanjutnya kita akan menjahit tali yang sudah kita potong sesuai dengan ukuran. Lalu kita semat menggunakan jarum pentul. Sisinya kita lipat dan disemat menggunakan jarum pentul biar tidak bergeser. Talinya ada 2 ya, ada 2 potong karena tali tasnya ada 2. Selanjutnya kita akan jahit. Jahitnya sama, ini 1 sepatu. Oh iya, ini menjahitnya langsung dari dalam ya, karena ini bukan kampoh balik. Kita jahit dari dalam 1 sepatu. Semuanya kita jahit dari dalam untuk tali. Kita jahit lurus 1 sepatu. Salah satu ujungnya kita jahit karena akan kita balik. Lalu tali ini akan kita balik
Boleh menggunakan apapun alatnya, saya menggunakan obeng ya, kebetulan di dekat saya ada obeng, maka saya membaliknya menggunakan obeng. Kalian boleh balik menggunakan pulpen, atau kayu, atau apapun, itu boleh digunakan sebagai alat membalik. Kita rapikan ujungnya harus membentuk sudut siku, biar rapi. Kita bentuk sudutnya, lalu kita tarik. Setelah dibalik, kita akan jahit tindas dari bagian luar. Jahit tindas satu sepatu. Kita jahit keliling ya, keliling satu sepatu, semuanya satu sepatu. Kita jahit keliling, semuanya satu sepatu, dan harus rapi. Kita rapikan. Jahitannya keliling ya. Lalu kita ukur untuk menentukan letak tali. Kita ukur 10 cm dari bagian sisi kanan dan kiri. Bagian satunya juga kita ukur 10 cm. 10 cm ya, kita beri tanda menggunakan kapur. Lalu kita letakkan talinya. Caranya, talinya kita lipat dulu kecil, lalu kita letakkan pas di tengah-tengah tali. Lalu kita semat menggunakan jarum pentul biar tidak bergeser. Kita tarik talinya, kita luruskan, harus lurus lengkung ya, tidak boleh muntir-muntir. Nah, kalau muntir kayak gini tidak boleh, itu nanti dipakai di tasnya itu tidak enak, jadi harus lurus. Kita lipat dulu, dilipat, lalu dipaskan di tengah-tengah tanda, dan kita semat menggunakan jarum pentul biar tidak bergeser. Selanjutnya akan kita jahit. Sisi yang satunya juga sama. Kita semat dulu menggunakan jarum pentul, dan talinya harus lurus, tidak muntir-muntir. Lalu akan kita jahit. Cara menjahitnya kotak, bentuknya kotak ya. Nah, cara menjahitnya gini. Kita lepas dulu jarumnya biar tidak mengganggu. Kita jahit dulu ke bawah, ke samping, ke atas, ke samping atas, lalu turun lagi, dan ke samping lagi. Ini harus dijahitnya diulang-ulang ya, biar kuat. Sisa jahitannya jangan lupa dirapikan. Nah, ini ada 4 jahitan kotak untuk tali ya. Talinya ada 2 dan jahitan kotaknya ada 4.